Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sebuah rasa yang bernama al-huznu, al-hazn atau perasaan sedih. Nah, rasa ini seringkali menjadi penghambat seseorang untuk bisa bertumbuh. Kita perlu pahami dulu di awal, teman-teman sekalian, bahwa sedih itu memang bagian dari fitrah kehidupan, bagian dari fitrah manusia. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kesedihan. Bahkan termasuk juga para nabi, para rasul. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah ngalamin yang namanya sedih. Nabi Yakub alaihissalam diceritakan dalam Quran. Beliau bersedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sampai putih matanya. Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan kehilangan istrinya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga sangat bersedih ketika sepeninggal istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid al-Kubra dan pamannya tercinta Abu Thalib yang wafat dalam keadaan tidak beriman. Bahkan sampai para ulama menyebut masa-masa itu dengan istilah tahun kesedihan atau amul huzni. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kesedihan Nabi, kesedihan para Rasul ini nggak sampai melampaui batas, nggak sampai melemahkan iman. Nah, ini yang berbeda dengan sikap kita sebagai umatnya, yang kadang kita tuh nggak memahami batas-batas kesedihan. Kita itu terlalu dalam, larut, gundah, sampai-sampai kesedihan itu mengubah sikap kita, mengubah karakter kita secara signifikan. Nah, biasanya orang-orang yang tenggelam, larut dalam kesedihan, itu adalah orang-orang yang mungkin gersang jiwanya. Orang-orang yang sudah terlalu lama jauh dari Quran, jauh dari majelis ilmu. Tapi besar angan-angannya. Sehingga ketika apa yang sangat dicintainya hilang, ia seperti nggak punya pegangan gitu. Ada yang stres, ada yang sampai menjerit-jerit, ada yang sampai depresi, putus asa, bahkan sampai bunuh diri, na'udzubillah. Jadi, memang secara psikologis, teman-teman sekalian, kesedihan itu adalah suatu emosi yang biasanya ditandai oleh perasaan nggak beruntung, perasaan kehilangan, perasaan nggak berdaya. Efeknya apa? Ketika manusia itu sedih, cenderung seseorang itu jadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri. Jadi ini bagian awal yang harus kita pahami. Bahwa sedih itu adalah bagian dari kehidupan. Ini fitrahnya kita sebagai manusia. Para nabi sedih, para rasul sedih, tapi tidak berlebihan. Kita belajar dari para ulama, ya, para sahabat, para nabi, para rasul tadi, bagaimana mereka bisa segera bangkit dan kembali berjuang tanpa memanjangkan kesedihan. Nah, masalahnya sindrom sebagian besar di antara kita itu suka memanjangkan kesedihan. Sampai seakan-akan Allah itu nggak mewujud dalam kehidupan kita. Dan ini bahaya, teman-teman sekalian. Ada sebuah kalimat indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Beliau bilang begini, kesedihan itu melemahkan hati. Kesedihan itu melemaskan tekad kebaikan. Kesedihan itu membuat kita tidak bergerak untuk berbuat baik. Bahkan kalimat akhirnya kata Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan melebihi kesedihannya orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini perlu kita sadari. Sedih itu kalau nggak kita kelola, itu bisa menghambat kita untuk bertumbuh. Bahkan ini menjadi salah satu hal yang membuat setan itu bergembira. Ya. Nah, bagaimana kita memainkan rasa dalam diri, inner game? Kita perlu paham ada beberapa kaidah-kaidah dalam melepas kesedihan. Yang pertama, rumus awal untuk melepas kesedihan itu adalah ABC. Nah, gampang diingat ya. Rumusnya itu ABC. ABC itu apa? A itu artinya akui. Akui kalau kita sedang sedih. Jangan denial. Para nabi pun sedih kok. Pernah ngalamin yang namanya sedih. Jadi akui itu.
Bahkan ada sebuah kalimat yang sangat indah dari Nabi Yakub alaihissalam yang Allah abadikan dalam Quran ketika dia sedang sedih, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sedih dan aku mengadukan segala kesedihanku kepada Allah. Jadi akui kalau kita ngerasa sedih nggak apa-apa, kita manusia. It's okay not to be okay. Kita nggak harus selalu baik-baik saja. Ada masanya mungkin kita ngerasa nggak baik-baik saja. Akui itu. Kemudian B. B itu apa? Beri waktu. Dalam bahasa lain saya sebut dengan jeda. Ya. Dalam jeda itu momentum kita untuk mengadu kepada Allah. Setelah mengaku, maka yang kedua mengadu. Mengadu dalam ibadah, mahdhah dalam sholat. Kita melakukan self-reflection, mendekatkan diri dengan Quran lewat zikir. Nah, itu salah satu upaya kita untuk bisa menghilangkan sempitnya dada yang disebabkan oleh rasa sedih. Dan di samping itu ternyata Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang itu juga memberikan kita sebuah obat yang sangat efektif. Apa nama obat itu? Nama obat itu adalah waktu. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, itu secara psikologis sebetulnya kalaupun kita ngerasa sedih, kesedihan itu akan pelan-pelan berkurang dan menghilang. Maka jeda ini menjadi kaidah penting untuk kita bisa melepas kesedihan. ABC. A tadi akui, B itu beri waktu, dan C, ini juga nggak kalah penting. Apa itu C? Curhat. Menyampaikan apa yang kita rasa, mengekspresikan apa yang kita rasa. Boleh nggak sih kita curhat sama manusia? Boleh kok, nggak ada larangan. Tapi pastikan kalaupun kita mau curhat sama manusia, curhatlah kepada orang yang tepat, orang yang bijak. Kita curhat dalam rangka memang ingin menemukan solusi, ingin meminta pandangan, bukan curhat kepada semua orang. Tapi di atas itu semua, sebaik-baik tempat curhat adalah ketika kita sujud di atas sajadah, ketika kita sholat, curhat kepada Allah. Ada banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah, teman-teman sekalian. Saat kita ngerasa gundah, saat kita ngerasa sedih. Di antaranya, Rasul mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, duka cita, kecemasan, berlindung dari rasa lemah, rasa bakhil, pengecut, kesewenang-wenangan manusia. Ini doa yang sangat indah. Ada lagi sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jadi kalau kita buka Quran, kalau kita membaca sabda-sabda, pesan-pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan banyak sekali ungkapan curhat dari para kekasih Allah. Ada lagi sebuah doa yang sangat indah yang dipanjatkan oleh tentara Tolut ya ketika melawan tentara Jalut yang itu lebih kuat, lebih perkasa. Kita bisa lihat misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Doanya, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Duhai Allah, duhai Rabbi, limpahkanlah kesabaran pada kami, kokohkan langkah kami, dan tolonglah kami ya Allah menghadapi orang-orang kafir. Ini indah sekali. Belum lagi doa dalam Quran surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duhai Rabbi, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu ya Allah. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk-petunjuk terbaik dalam urusan kami. Maka kawan-kawan sekalian, ABC, akui, beri waktu, curhat. Setelah kita ngaku, kita jeda, dalam jeda itu kita curhat kepada Allah. Allahumma la sahla ila ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau buat mudah. Ya Allah, dan tidaklah engkau menjadikan kesedihan, menjadikan kesulitan, kecuali pasti setelah ini ya Allah, engkau akan menjadikan semua ini mudah.
Jadi itu beberapa kalimat-kalimat ya, munajat mesra yang Allah eh, contohkan kepada kita lewat Quran dan juga apa yang Nabi ajarkan kepada kita lewat pesan-pesannya.